Setelah seleksi undangan, tapi kalian belum rezekinya bisa lolos di jalur itu, kalian bisa ikuti di jalur umum dan jalur prestasi. Nah, kalian masih ada harapan karena ya ini peluang, tinggal kalian saja yang tinggal berjuang gitu. Ini peluang, tinggal kalian berjuang. Kali ini saya akan sampaikan nih, mungkin yang belum tahu tentang jalur pendaftaran apa aja yang ada di Pulau Bangtan. Simak sampai habis penjelasan saya. Hai, bertemu lagi di channel YouTube Pasha Al-Bogori. Kali ini saya akan sampaikan nih, mungkin yang belum tahu tentang jalur pendaftaran apa aja yang ada di Pulau Bangtan. Simak sampai habis penjelasan saya. Oke, yang untuk kalian nih yang baru datang di channel YouTube ini, selamat datang. Dan jangan lupa untuk kepoin tuh konten-konten sebelumnya. Bisa tuh nanti lihat di playlist tentang kiat-kiat sukses pendaftaran Pulau Bangtan, Q&A Pulau Bangtan, banyak. Iya, silakan untuk kalian simak dan insya Allah bisa bermanfaat bagi kalian gitu. Dan jangan lupa nih, bagi kalian yang belum like, comment, and share video ini, dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini sebagai dukungan kalian untuk saya terus mengembangkan channel YouTube ini. Oke, langsung aja nih. Perihal jalur pendaftaran di Pulau Bangtan. Yang pertama, kalau untuk di Pulau Bangtan itu ada 5 jalur pendaftaran. Yang pertama yakni tugas belajar. Yang kedua undangan. Yang ketiga umum. Yang keempat jalur kerjasama. Yang kelima prestasi atau POSKM kayak gitu. Kita akan bahas nih tentang per poin-poin tentang jalur pendaftarannya. Bagaimana sih Kak? Kan ada yang bertanya ya, Kak saya kan dari SMA, bisa gak sih masuk ke jalur undangan? Kak saya kan dari SMA IPS, apakah saya bisa masuk? Kak, saya dari SMK Teknik, apakah saya bisa masuk? Kak, saya dari SMK Perawatan, SMK Akuntansi, SMK apa lah itu, ya. Saya di sini akan sampaikan nih perihal SMA ataukah sekolah mana aja sih yang bisa masuk Pulau Bangtan, gitu. Sebelum kita bahas jalur pendaftaran yang ada di Pulau Bangtan, saya di sini akan menginformasikan kepada kalian bahwasanya kalau untuk di Pulau Bangtan kita menerima dari siswa SMK PP, SMK Pertanian, SMA IPA, dan SMK Teknik. Nah, untuk kalian yang IPS ataukah SMK jurusan bukan teknik, kalian tidak bisa masuk ke Pulau Bangtan deh. Tapi itu jangan menjadi ngedownnya kalian dan bahkan kalian putus asa. Ya Allah, saya tuh ingin sekali berkontribusi kepada pertanian Indonesia ini. Tapi kalian nggak bisa gitu ya masuk ke Pulau Bangtan. Itu bukan menjadi suatu batasan kalian untuk terus mengabdikan diri kalian kepada negara tercinta. Karena negara tercinta kita itu membutuhkan aksi nyata kalian. Kalau tidak sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Karena kita pemuda bangsa ini. Nasib bangsa kedepannya ya ditentukan oleh pemuda. Apapun pemuda yang lakukan pada saat ini nanti akan berdampak kepada nasib bangsa kedepannya. Dan sekarang bukan waktunya lagi kita berbicara tentang perihal aku, kamu, aku kerja di mana, aku melanjutkan pendidikan di mana, tidak. Tapi sekarang kita berbicara tentang kita, tentang lingkungan kita, masyarakat kita, dan bahkan keluarga kita, dan lebih luasnya rakyat Indonesia. Karena siapa lagi yang bisa memikirkan tentang nasib bangsa ini kalau bukan kita, kayak gitu. Segitu sih untuk pembukaan dulu ya, sehingga kalian bisa terus semangat nih untuk terus bisa berkontribusi nyata bagi negara kita gitu ya. Sehingga tidak hanya saja menjadi angan-angan belaka dan bahkan wacana gitu. Karena negeri ini tidak hanya membutuhkan wacana, tapi membutuhkan aksi nyata para pemuda kayak gitu. Semangat! Merdeka! Oke, langsung aja nih untuk jalur pendaftaran di Pulau Bangtan. Yang pertama kita tugas belajar. Nah, untuk tugas belajar ini hanya bisa diikuti, jalur ini hanya bisa diikuti oleh para PNS atau bahkan pegawai di Dinas Pertanian, Perkebunan atau Peternakan di Indonesia gitu. Yang telah melakukan notabene seleksi terlebih dahulu di dinasnya, mendapatkan surat rekomendasi dari dinas untuk melanjutkan pendidikan di Pulau Bangtan. Sehingga nanti, jadi kalau untuk biasanya nih ya, kalau untuk PNS itu ketika sudah mengenyam pendidikan di Pulau Bangtan nanti akan naik golongan gitu. Jadi golongan
berapa ke golongan berapa, sehingga terus meningkat golongannya kayak gitu. Dan selanjutnya yakni untuk jalur undangan. Banyak banget yang bertanya lewat DM, lewat via chat, dan bahkan ada yang langsung nelpon gitu ya. Saya kaget banget gitu. Ada yang bertanya, "Kak, saya itu bisa gak sih masuk undangan? Karena nilai saya itu besar banget, Kak. Saya dari SMA tapinya," gitu. Di sini saya akan ungkapkan bahwasanya kalau undangan ini diperuntukkan untuk SMK PP atau SMK Pertanian atau SMKN negeri yang ada program studi atau jurusan agribisnis, ATPH, atau tentang perkebunan kayak gitu. Jadi kalau untuk yang undangan ini nih diperuntukkan untuk SMK Pertanian, SMK Perkebunan, SMK Peternakan kayak gitu. Sehingga bagi kalian yang jurusan SMA IPA atau SMA IPS tuh kalian nggak bisa mengikuti walaupun nilai kalian besar kayak gitu. Karena untuk yang SMA itu bisa mengikuti di jalur umum dan POSKM. Oke, nanti kita akan bahas itu. Kayak gitu sih untuk jalur undangan gitu. Dan bagi kalian yang notabene mungkin udah seleksi yang telah seleksi undangan, tapi kalian belum rezekinya bisa lolos di jalur itu, kalian bisa ikuti di jalur umum dan jalur prestasi. Nah, kalian masih ada harapan karena ya ini peluang, tinggal kalian saja yang tinggal berjuang gitu. Ini peluang, tinggal kalian berjuang. Bagaimana caranya kalian bisa memanfaatkan, karena peluang ini ada dan kalian ya yang penting kalian berusaha gitu untuk mendapatkan dan menaklukkannya kayak gitu. Kayak gitu sih kalau untuk jalur undangan. Yang bagi kalian yang belum lulus di jalur undangan bisa di jalur umum atau jalur prestasi POSKM. Oke, selanjutnya yakni kita jalur kerjasama. Untuk jalur kerjasama ini kita diperuntukkan untuk dinas yang terkait yang telah melakukan MOU atau kerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Polbangtan. Nah, banyak banget yang bertanya, "Kak, saya tuh ingin sekali ikut jalur kerjasama gitu." Jalur kerjasama ini tidak semudah apa yang kita bayangkan karena harus ada birokrasi atau bahkan kerjasama antara suatu instansi dengan Kementerian Pertanian gitu. Biasanya nih kalau untuk kerjasama itu di dinas atau di dinas suatu daerah itu mengirimkan delegasi atau bahkan putra daerahnya untuk mengenyam pendidikan di Polbangtan gitu. Sehingga nanti notabene-nya dari yang utusan daerah ini nanti mengenyam pendidikan dan nanti kembali lagi pada daerahnya untuk mengelola di daerahnya. Biasanya kayak gitu sih. Kalau untuk kerjasama kayak gitu. Oke, selanjutnya yakni jalur umum. Nah, jalur umum ini bisa diikuti nih oleh anak SMK PP, SMK Peternakan atau SMK Perkebunan, dan bahkan SMA IPA, MA IPA, Pondok Pesantren IPA gitu ya. Bisa kalian tuh masuk ke jalur ini gitu karena peluang ini besar banget dan bisa kalian akses gitu ya. Dan enak banget dan bahkan jujur banget ya, animonya tuh sangat tinggi banget untuk pendaftaran di Polbangtan ini. Sampai 16.000 orang loh yang daftar di Polbangtan seluruh Indonesia. Tapi kalian menjadi salah satu bagiannya itu luar biasa banget, Dek. Dan bahkan kita digembleng dan dididik menjadi abdi negara pertanian Indonesia gitu. Luar biasa banget. Jangan sia-siakan peluang ini kayak gitu. Oke, untuk jalur umum ini tadi sudah saya jelaskan bisa diakses untuk yang tadi ya sudah kayak gitu. Dan untuk jalur umum ini pastinya ya kalian akan menempuh tes CAT gitu. Kayak gitu sih. Kalau untuk perihal jalur umum gitu. Oke, kita lanjut lagi nih ke jalur POSKM. Oke, jalur POSKM itu apa, Kak? Gitu. Kak, apa sih gitu ya? Jadi kalau untuk POSKM ini bagi kalian yang punya prestasi organisasi, mau itu ketua OSIS, Karang Taruna, itu tuh kalian bisa masuk lewat jalur ini gitu ke Polbangtan. Enak banget kan? Yang punya sertifikat ketua OSIS, punya sertifikat ketua Karang Taruna atau kepemudaan lainnya, kalian bisa daftar di Polbangtan. Tuh, tinggal kalian bisa ngambil apa enggaknya nih peluang nih. Oke, yang selanjutnya yakni bagi kalian yang punya prestasi tingkat regional, tingkat kabupaten kota, nasional bahkan internasional, kalian bisa daftar di Polbangtan. Tinggal kalian nanti menyodorkan dan bahkan melampirkan di website pendaftaran lewat jalur POSKM kayak gitu.
Dan ada juga nih mungkin yang kalian nih yang hafiz Quran yang 15 juz, kalian punya peluang untuk bisa daftar di Polbangtan gitu. Dan bahkan insya Allah kalian lolos gitu ya. Tinggal kalian ikut seleksi wawancara, enak banget jalur ini. Untuk jalur PSKM ini, bagi kalian yang punya prestasi ini enak banget. Kalian tuh enak banget, tinggal kalian mengikuti tes wawancara, tes kesehatan, dan tes fisik, udah kalian lolos gitu ya. Enak banget. Nah, itu sih untuk perihal penjelasan jalur pendaftaran yang ada di Polbangtan apa aja. Semoga ini bermanfaat, dan jangan lupa tuh untuk kalian mungkin yang masih ada yang bertanya tentang perihal apapun itu tentang Polbangtan, silahkan tanyakan, isi di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, comment, and share. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya sehingga kalian bisa mendapatkan notifikasi secara cepat gitu. Semoga ini bermanfaat untuk pejuang kedinasan, untuk para pejuang Polbangtan di seluruh Indonesia dan PEPI. Terus semangat karena keputusan ada di tangan kalian, tinggal kalian bisa mengambil peluang ini atau tidak. Semangat, bangga jadi abdi negara pertanian Indonesia, pertanian jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.